Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Baik Nadira Ramdiani Mukti dengan NIM 24080850026 akan menjelaskan one sample sign test. Saya akan mulai dari pengertian one sample sign test tersebut. Pengertian uji tanda atau one sample sign test. Uji tanda atau sign test merupakan salah satu uji statistik non-parametrik yang paling sederhana dan termaksud uji non-parametrik yang pertama kali dikembangkan disebut uji tanda karena hasil pengamatannya didasarkan pada tanda positif atau negatif, bukan pada besar kecil nilai numerik. Nah, kemudian kegunaan dari uji tanda dalam statistik non-parametrik, uji tanda digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara dua hal tanpa memperhatikan besar kecilnya perbedaan tersebut. Uji ini menggunakan skala ordinal, yaitu skala yang menunjukkan urutan atau tingkatan. Contohnya, peringkat penjualan mobil dan dari merek yang terendah hingga tertinggi atau peringkat saham dari yang tidak prospektif sampai yang paling prospektif. Uji tanda biasanya menggunakan dua tanda, yaitu positif dan tanda negatif, yang menunjukkan perbandingan antara pasangan data. Jika suatu kejadian menunjukkan peningkatan, maka diberi tanda positif, sedangkan jika menunjukkan penurunan, diberikan tanda negatif. Apabila tidak ada perbedaan antara dua nilai tersebut, maka diberi tanda nol. Diberi nilai nol, mohon maaf. Oke. Dan nilai ini umumnya tidak diperhitungkan dalam analisis, melainkan diabaikan dari jumlah sampel yang relevan. Nah, berikut adapun hipotesis uji tanda. Ada tiga jenis uji, yaitu uji dua arah. Hipotesis hipotesis nolnya itu M sama dengan M0. Kemudian hipotesis atau H1-nya itu M tidak sama dengan nol, di mana penjelasannya itu digunakan untuk menguji apakah median populasi berbeda dengan median hipotesis tanpa memperhatikan arah perbedaan. Nah, yang kedua adalah uji tanda satu arah dari kanan, yaitu right tail test, yaitu, di mana H0-nya M kurang dari sama dengan M0 dan H1-nya M lebih dari M0 digunakan jika diduga median populasi lebih besar dari median hipotesis. Sementara uji tanda satu arah kiri, yaitu left tailed test, di mana H0-nya adalah M kurang dari sama dengan M0 dan H1-nya M kurang dari M0 eh, digunakan jika diduga median populasi lebih kecil dari median hipotesis. Nah, adapun rumus dari uji tanda untuk sampel kecil atau sampelnya kurang dari sama dengan 25, pengujian dilakukan dengan menggunakan tabel distribusi binomial, yaitu sigma B, sigma binomial X, N, dan 0,5, di mana X tersebut adalah jumlah keberhasilan yang diinginkan dan N itu adalah jumlah percobaan atau sampel. Dan 0,5 itu adalah peluangnya, peluang keberhasilan dalam suatu percobaan. Nah, untuk sampel besar atau N lebih dari 25, pengujian dilakukan dengan menggunakan distribusi normal sebagai pendekatan distribusi binomial dengan rumus Z sama dengan X kurang dikurang setengah N per setengah akar N. Kemudian adapun langkah-langkah uji tanda, yaitu pertama menentukan hipotesis yang seperti saya jelaskan tadi, ada dua arah, satu arah, dan satu arah dari kanan dan juga satu arah dari kiri. Kemudian menentukan tingkat signifikansi atau alfa, tentukan nilai alfa misalnya 0,05 atau 0,01 sesuai kebutuhan dari penelitian atau dari studinya.
Kemudian nomor tiga yaitu atau yang ketiga, langkah ketiga menghitung selisih setiap tanda terhadap median. Hitunglah selisih antara setiap data dengan median yang diuji M0. Kemudian menentukan tanda yaitu beri tanda berdasarkan hasil selisih. Jika XI atau X indeks I itu lebih dari M0 diberi tanda positif. Jika datanya itu kurang dari M0 atau XI kurang dari M0 itu diberi tanda negatif. Kemudian jika XI itu sama dengan M0 diberi tanda nol. Nah, diberi nilai nol atau kita bisa katakan diabaikan. Selanjutnya adalah menghitung jumlah tanda. Banyak tanda positif itu diberikan tanda M atau dituliskan dengan M, banyak tanda negatif itu dengan N, banyak tanda nol itu dikeluarkan dari pengamatan atau dikatakan bisa dapat dikatakan diabaikan. Kemudian total sampel efektif N sama dengan M plus N. Kemudian kita menghitung statistik uji. Gunakan nilai tanda yang paling sedikit antara M dan N sebagai statistik uji di mana X min M, N. Kemudian untuk N kurang dari sama dengan 25 gunakan tabel distribusi binomial. Jika N lebih dari 25 itu gunakan pendekatan distribusi normal. Seperti rumus yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu ada juga di bawah ini, Z sama dengan X kurang setengah N per setengah akar N. Kemudian yang ketujuh ada menentukan keputusan tolak H0 jika nilai probabilitasnya P kurang dari sama dengan alfa, atau jika Z hitung jatuh di daerah penolakan. Dan yang terakhir adalah kita membuat kesimpulan, tulis kesimpulan dalam konteks penelitian dari hasil perhitungan tadi. Nah, adapun studi case-nya, di sini ada satu, yaitu waktu standar jarak waktu penggantian oli mesin pabrik adalah 1,8 bulan. Atau median waktunya. Kemudian untuk evaluasi lantai produksi, pengamatan terhadap jarak waktu penggantian oli mesin dilakukan oleh seorang sarjana teknik industri dan diperoleh data sebagai berikut. Ada pengamatan dan jarak waktu penggantian oli mesin dalam bulan. Bisa dilihat di tabel ini. Nah, kemudian dari tabel ini berdasarkan data pengamatan pada taraf nyata alfa sebesar 5% itu dapat disimpulkan bahwa jarak waktu penggantian oli mesin sudah berbeda dengan standar. Dapatkah disimpulkan bahwa jarak waktu penggantian oli mesin ini sudah berbeda dengan standar? Nah, yang pertama kita tentukan hipotesis seperti langkah-langkah yang tadi, H0 di mana median itu sama dengan 1,8. Kemudian H1 itu median tidak sama dengan 1,8. Nah, yang kedua itu adalah daerah kritisnya. Tolak H0 jika P X kurang dari sama dengan X jika, sedemikian hingga jika binomial N 0,5 kurang dari sama dengan 0,025. Nah, selanjutnya adalah statistik uji, di mana kita menentukan tanda dari data-data tersebut. Pengamatan yang pertama 1, kemudian jarak waktu penggantiannya 15, diberi tanda negatif. Kemudian untuk seterusnya, dan ini ada satu data yang diberi nilai 0, dan itu dapat dikatakan diabaikan. Nah, dari perhitungannya itu kita dapatkan N-nya sama dengan 10 atau data selain yang sama dengan median. Kemudian M-nya itu 3 atau jumlah tandanya itu positif dan N-nya itu 7, jumlah tanda negatif. Atau tanda negatif itu sebanyak 7. Nah, dari statistik uji itu kita gunakan rumus yang tadi X sama dengan min M, N kita dapatkan 3. Nah, dari sini kita melihat dari P value-nya, tanda positif yaitu sigma binomial XN 0,5 di mana kita dapatkan dari tabel. Nah, tabel ini bisa dilihat dari tabel ini kita dapatkan karena dia
X-nya itu atau jumlah keberhasilan yang diinginkan itu ya jumlah keberhasilan yang diinginkan itu adalah 3, maka kita dapatkan nilai 0,1719. Nah, di mana dari hasil yang kita dapatkan ini keputusannya adalah gagal menolak H0 karena eh, P yang kita dapatkan itu lebih dari alfa per 2 atau nilainya itu adalah 0,1719 itu lebih dari 0,025. Nah, kita dapat simpulkan atau kita bisa membuat kesimpulan dengan perhitungan yang tadi yaitu dengan tingkatan signifikan 5% ternyata belum cukup bukti untuk menunjukkan bahwa jarak waktu penggantian oli mesin pabrik berbeda dengan standar. Itu adalah penjelasan mengenai one sample sign test dari saya dan satu studi case-nya sampai dengan menentukan kesimpulan. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.